Surat pernyataan mematuhi kode etik untuk pendamping sosial. Yang bertanda tangan di bawah ini. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sebagai SDM Program Keluarga Harapan Video kali ini kita akan membahas tentang surat instruksi salah satu partai politik yang meminta kadernya mengikuti perekrutan SDM Program Keluarga Harapan. Tapi tenang dulu, saya tidak akan terlalu dalam membahas masalah politik, tapi ya mungkin hanya bersifat klarifikasi publik dan sedikit ingin memberikan informasi. Namun sebelum itu, untuk kamu yang suka informasi seputar bantuan sosial pemerintah ataupun bantuan-bantuan lainnya dan ingin update seputar info dan trik mendapatkan bantuan, silahkan subscribe dulu dan pencet belnya. Untuk yang baru gabung, agar kita bisa berteman, perkenalkan saya merupakan salah satu SDM atau pendamping program Keluarga Harapan. Untuk lebih akrab, teman-teman bisa langsung follow Instagram saya di sini. Apa yang salah kalau partai politik menyuruh kadernya untuk mendaftar menjadi pendamping program Keluarga Harapan? Sebenarnya hal ini tidak perlu kita ributkan, tapi kamu yang sedang ketinggalan informasi, bolehlah nonton sedikit-sedikit. Oke, kita bahas sedikit-sedikit. Dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan, perlu teman-teman ketahui bahwa ada kode etik yang mengatur pelaksanaan program dan sumber daya manusia ataupun pendamping program Keluarga Harapan. Beberapa kali juga pendamping itu menandatangani fakta integritas agar program ini berjalan lancar. Surat pernyataan mematuhi kode etik untuk pendamping sosial. Yang bertanda tangan di bawah ini. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sebagai SDM Program Keluarga Harapan akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta mematuhi kode etik SDM PKH. Apabila saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam PKH. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditandatangani di Garut pada tanggal 26 Juni 2020. Seperti sebagaimana nilai dasar daripada kode etik program Keluarga Harapan, santun, integritas, dan profesional. Santun yang dimaksud adalah sikap, perilaku, dan tindakan yang menghormati dan menghargai harkat dan martabat KPM, bertanggung jawab, penanggung jawab PKH, dan mitra kerja. Sedangkan integritas merupakan sikap, perilaku, dan tindakan yang konsisten dan selaras tercermin dalam komitmen
jujur, dan tanggung jawab terhadap program Keluarga Harapan. Profesional, sebagaimana dimaksud, merupakan sikap, perilaku, dan tindakan yang bertanggung jawab, disiplin, taat asas, dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk mencapai hasil yang terbaik. Nah, terkait tentang isu salah satu partai politik menginstruksikan kadernya untuk mendaftar atau mengikuti proses perekrutan SDM program Keluarga Harapan. Dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan, itu akan ditolak mentah-mentah dalam kode etik yang berlaku di program Keluarga Harapan. Instruksi salah satu partai memang wajar memunculkan kekhawatiran adanya konflik kepentingan. Nah, apalagi kalau kita lihat Menteri Sosial hari ini, Juliari Batubara, yang berasal dari partai yang mengeluarkan rekomendasi itu. Namun saya kira Pak Menteri telah membantah hal ini dan dia memastikan semua SDM atau pengurus yang menjalankan PKH, beliau sudah menjamin tidak akan ada kader partai politik manapun yang menjadi pengurus ataupun SDM PKH. Intinya, semua SDM di PKH tidak boleh anggota partai politik. Saya kira itu sudah jelas. Ini tegas beliau di republika.com. Merujuk dari situs resmi Kementerian Sosial Program Keluarga Harapan, pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program itu telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Tata cara rekrutmen SDM PKH itu telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial. Nah, tentang kode etik sumber daya manusia program Keluarga Harapan pada pasal 10 huruf I terkait larangan, dinyatakan dengan sangat jelas dinyatakan bahwa SDM program Keluarga Harapan dilarang terlibat aktif dalam aktivitas politik praktis seperti pengurus dan atau anggota partai politik, menjadi juru kampanye ataupun melakukan kampanye, mendaftar menjadi calon anggota legislatif baik itu pusat maupun daerah, mendaftar jadi calon anggota DPD, mendaftar menjadi calon pada kontestasi pilkada, bupati ataupun wali kota, gubernur, serta pemilihan kepala desa dan sebutan-sebutan lainnya. Apalagi hal ini sudah diperkuat langsung oleh Pak Menteri Sosial. Lalu, walau beliau ini merupakan salah satu kader partai, patut kita banggakan dengan pernyataan beliau yang menyatakan bahwa surat itu tidak akan mempengaruhi pola perekrutan yang ada dalam Kementerian Sosial. Ya, berdoa saja semoga Pak Menteri menjunjung tinggi profesionalitas dalam perekrutan SDM program Keluarga Harapan. Bukan kenapanya teman-teman, bayangkan perjuangan SDM ataupun pendamping program Keluarga Harapan di lapangan untuk membesarkan program ini, menjadi bulan-bulanan masyarakat yang iri tidak dapat bantuan dan akan digantikan oleh orang yang tidak kenal medan ataupun tidak kenal kondisi yang ada dalam program Keluarga Harapan. Pintar boleh, cerdas boleh, hebat boleh, namun yakin bahwa pengalaman mendampingi ibu-ibu PKH, suka duka yang tidak bisa kita ceritakan kepada orang itu lebih unggul. Senyumnya, tawanya, hubungan emosional yang sudah kita rawat dan sudah terbangun, bahkan sudah menjadi seperti keluarga ataupun orang tua kita sendiri di lapangan. Walau sebenarnya tugas kita memberikan semacam penyuluhan seperti yang sudah saya jelaskan pada video ini, tugas-tugas pendamping program Keluarga Harapan, yaitu melakukan penyuluhan ataupun memberikan pendampingan. Tapi kadang juga kita mendapatkan ilmu ataupun mendapatkan pengalaman dari ibu-ibu PKH ini. Maksudnya apa? Ibu-ibu PKH ini itu punya pengalaman yang hebat. Bagaimana dalam keterbatasannya membimbing keluarga, merawat keluarga. Bagaimana mereka hidup dalam keterbatasan, baik itu persoalan ekonomi ataupun sosial, ataupun diskriminasi sosial yang ada. Nah, untuk SDM program Keluarga Harapan tetap semangat teman-teman. Hiraukan isu-isu yang ada di luar yang hanya ingin menghambat produktivitas kita untuk bagaimana membesarkan program Keluarga Harapan. Kita bisa KPM PKH
menuju keluarga sejahtera. I love you.